Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik Baik. Pak. Oke. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah ya masih tetap semangat walaupun hari ini kita melakukan pembelajaran secara daring. Tentunya akan tetap seru tanpa mengurangi esensi pembelajaran. Yang jelas kita akan belajar geografi lagi bersama Bapak gitu. Di sini kali ini kita akan belajar mengenai materi yang menarik gitu. Mengenai pengembangan dan tata ruang desa dan kota. Nah, jika anak-anak ingat kemarin kita belajar apa? Kemarin itu kita belajar mengenai rencana pembangunan, di mana ada yang namanya RT RW kota, RT RW kabupaten, RT RW provinsi. Nah, untuk sebelum lebih jauh lagi gitu, kita mengenal dulu nih ini ke dasarnya gitu. Makanya kita akan mempelajari mengenai pengembangan dan tata ruang desa dan kota. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk anak-anak bisa berdoa terlebih dahulu. Berdoa dicukupkan. Baik. Anak-anak, sekarang Bapak akan menjelaskan mengenai pengembangan dan tata ruang desa kota. Nah, nanti kita di sana akan belajar mengenai karakteristik ciri khas dari kota dan desa gitu. Langsung saja. Nah, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Apa yang kalian lihat dari perjalanan dari rumah kalian ke SMA kita tercinta ini, ke SMA 2? Kalian melihat apa? Mungkin Bapak akan bertanya dulu ke Elsa. Elsa, rumahnya di mana Elsa? Di penyingkiran Bapak. Oke, penyingkiran itu masuknya kota atau kabupaten Elsa? Hmm, Kota. Kota. Apa yang Elsa lihat ketika berangkat ke sekolah? Tentunya jalan raya, jalan yang besar, terus yang dipadati oleh rumah-rumah dan bangunan-bangunan tinggi. Oke, baik. Terima kasih Elsa atas jawabannya. Selanjutnya Bapak ingin bertanya kepada Faris. Faris, dari mana rumahnya Faris? Raja Polah, Pak. Oke, Raja Polah itu masuknya ke wilayah mana Faris? Kabupaten Tasikmalaya. Oke, betul. Apa yang Faris lihat ketika perjalanan dari rumah ke sekolah? Unik ya, kayak ada pabrik juga selain rumah-rumah dan jalan raya itu ngelewatin pabrik-pabrik. Mungkin itu yang unik. Oke, kondisi alamnya bagaimana di sana Faris? Transisi ya, awalnya kayak pesawahan, masuk kota jadi mulai jarang ada sawah. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Faris dan Elsa. Kita akan bahas ya. Apa yang tadi disampaikan Faris dan Elsa itu merupakan salah satu ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh desa maupun kota gitu. Nah, sebelum lebih lanjut lagi kita belajar berangkat dari awal, dari pengertian apa sih itu desa, apa sih itu kota. Nah, bisa sambil dibaca ya. Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang jelas. Nah, desa juga berwenang untuk mengatur dan mengurusi pemerintahannya berdasarkan inisiatif masyarakat lokal. Nah, desa juga memiliki ciri khas seperti menghormati tradisi serta hak asal-usul masyarakat
yang menjadikannya bagian integral dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu pengertian desa ya menurut undang-undang. Namun kita tafsirkan lebih luas lagi gitu. Desa itu identik dengan tadi apa yang dikatakan oleh Faris. Wilayah dengan karakteristik alamnya masih asri, itu bisa dikatakan dengan desa gitu. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan mengenai kota. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Didefinisikan bahwasanya kota adalah wilayah dengan kegiatan utama yang bukan agraris. Tahu kan agraris apa? Nah, agraris itu aktivitasnya difokuskan pada sektor non pertanian gitu. Nah, dan kota ini dirancang untuk mendukung kebutuhan pemukiman, pusat pelayanan pemerintahan, sosial, serta pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat. Nah, ini tadi ya apa yang dikatakan oleh Elsa mengenai banyak bangunan-bangunan, ada jalan yang besar, berbeda gitu dengan apa yang ada di desa. Nah, selanjutnya ada karakteristik desa dan kota. Nah, kita dari desa dulu ya. Tadi dibahas oleh Paris juga banyak sawah. Nah, ini betul sesuai dengan poin pertama yaitu masyarakatnya agraris atau bekerja di sektor pertanian gitu. Jadi masih banyak tentunya di pedesaan itu petani gitu. Kemudian yang kedua, di desa ini masyarakatnya kuat akan tradisi adat gitu. Nah, jadi masih memegang eh, adat dan kebudayaan lokal gitu. Misalkan di desa mungkin masih identik dengan kata pamali. Nah, kata pamali ini eh, merupakan suatu tradisi gitu yang turun menurun ini yang menjadikan aturan sehingga masyarakat di desa itu takut terhadap kata pamali gitu. Kemudian yang selanjutnya ada etos kerja tinggi, masih banyak tentunya ya di desa gotong royong dan yang lainnya. Bahkan di desa itu makan pun atau kita istilah kenal dengan istilah botram. Nah, di desa itu masih sering ya, masih sering terjadi gitu. Ataupun pengajian yang lainnya di desa itu lebih intens gitu dibanding eh, di kota. Kemudian ada kebiasaannya yang seragam gitu. Itu karakteristik atau ciri dari pedesaan. Nah, selanjutnya ini ada karakteristik atau ciri dari perkotaan berbanding terbalik gitu ya. Karena tadi di desa itu masyarakatnya homogen. Nah, di perkotaan ini masyarakatnya heterogen, tentunya datang dari berbagai wilayah. Nanti kalian ketika kuliah mungkin ada yang eh, ke Jakarta atau ataupun ke Surabaya itu membawa budayanya masing-masing gitu sehingga membentuk masyarakat yang heterogen. Kemudian ada tingkat individualisme yang tinggi. Nah, seperti yang kita ketahui gitu ya, di perkotaan itu sudah jarang berinteraksi antar tetangga saja itu sangat minim atau apalagi di perumahan-perumahan mungkin ya terkesan menutup diri. Kemudian ini nomor tiga ada hubungan sosial yang formal. Nah, masyarakat perkotaan ini apabila ada kebutuhan itu hanya dalam konteks pekerjaan gitu, tidak semata-mata ya seperti di desa gitu, kayak tadi ada botram dan yang lainnya gitu. Kemudian ada perilakunya yang rasional, tentunya masyarakat perkotaan itu udah berpikir logis gitu, udah kurang percaya dengan tadi yang disampaikan mengenai pamali atau larangan-larangan dengan tradisi dan yang lainnya gitu.
Dan yang selanjutnya tentu ya ini modern. Tadi modern ini dalam berbagai hal, tidak hanya dalam pola pikir saja, tapi dari pembangunan, bahkan gaya hidup gitu, dari gaya rambut saja gitu, tak berbeda antara masyarakat desa dan kota gitu. Nah, Bapak ingin bertanya kepada Najla, apa keistimewaan wilayah tempat tinggal Najla yang tidak ada di tempat lain? Ayo. Oke, paling untuk keistimewaannya ya Pak, eh, di dekat wilayah saya itu eh, ada kalau di kebetulan eh, ada jadi meskipun di Perum, jadi depan belakangnya itu kita masih bisa ngelihat sawah kan udah jarang banget tuh kalau misalnya di perumahan-perumahan masih ada sawah. Nah kalau ini tuh perumahannya tuh masih kita bisa lihat sawah di pemandangannya meskipun agak jauh ya dari pemukiman, tapi kayak masihlah kerasa gitu desa-desanya gitu. Mungkin itu sih Pak. Oke, baik. Terima kasih, Najla. Nah, alhamdulillah ya di wilayah Najla pembangunannya itu masih terkendali karena masih ada lingkungan yang dipertahankan gitu. Nah, baik. Selanjutnya kita membahas mengenai jenis-jenis dari desa dan kota. Kita ke desa dulu ya. Nah, yang pertama ini ada desa swadaya. Nah, desa swadaya ini memiliki ciri ketergantungan pada alam, mengandalkan sumber daya alam setempat sebagai tumpuan utama untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Nah, ini artinya mereka sangat ketergantungan pada alam, kemudian pola pikirnya tradisional, dan tadi pola hidup masyarakat dipengaruhi oleh adat istiadat dan budaya lokal. Nah, mungkin ini bisa dicontohkan seperti di Baduy yang mereka memang me- memiliki ketergantungan dengan alam gitu pada kehidupannya. Kemudian di pedalaman Papua seperti itu gitu. Nah, yang selanjutnya ada Desa Swakarya. Nah, ini merupakan desa yang mengalami fase transisi karena dari desa yang tadi gitu ya mengalami peningkatan kualitas sumber daya manusianya karena adanya kemajuan dari pola pikir masyarakat. Nah, dari pola pikir masyarakat tersebut, mereka memanfaatkan keterampilannya gitu. Kemudian beradaptasi dengan teknologi dan mulai memperbaiki infrastruktur daerahnya di jalannya ataupun bangunan-bangunannya. Mereka udah mulai ke arah situ. Nah, yang selanjutnya ada desa swasembada. Ini tentunya meningkat lagi gitu dari yang sebelumnya karena sumber daya manusianya sudah maju. Kemudian pola pikirnya udah progresif. Kemudian tingkat pengembangannya tinggi. Nah, ini ditandai dengan masuknya beragam teknologi. Ini contoh di gambar ya pertanian yang misalkan semulanya dari kerbau menggunakan traktor. Nah, sekarang mengalami perkembangan lagi. Jadi tidak hanya eh, memanen saja, tapi sudah menghasilkan beras gitu sih mesinnya tuh. Nah, ini ya. Nah, mungkin tadi gak karena Faris rumahnya di daerah kabupaten gitu ya, yang secara administrasi bisa dikatakan desa juga gitu ya. Nah, itu bisa dikategorikan gitu. Wilayah Faris itu masuknya ke Swakarya, Swasembada, atau yang tadi satu lagi gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada jenis perkotaan. Yang pertama, polis. Polis ini merupakan kota yang memiliki ukuran relatif kecil dengan populasinya yang terbatas. Nah, ini dicirikan dengan eh, masih terpengaruhnya di bidang agraris gitu. Nah, Bapak mengambil contoh ini di wilayah sekitar kita. Ada yang tahu ini di mana? Nah, ini merupakan di wilayah Kota Banjar. Banjar itu kota ya. Nah,
Tapi di Banjar ini masih tinggi gitu pengaruh agrarisnya. Nah, ini sudah termasuk ke eh, jenis perkotaan polis. Yang selanjutnya, mohon maaf ini nomor 2 ya seharusnya megapolis gitu ya. Megapolis. Nah, ini ekonominya udah mulai berbasis industri, kepadatannya sedang gitu. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, populasinya antara 1 hingga 5 juta jiwa dengan infrastruktur yang cukup memadai. Oke, selanjutnya ini yang ketiga ada metropolis. Nah, di metropolis ini populasinya padat dan kompleks, lebih dari 5 juta jiwa. Tuh, penduduknya, infrastrukturnya besar gitu. Nah, ini ya. Oke. Nah, metropolis ini merupakan beberapa gabungan gitu dari perkotaan sebelumnya megapolis gitu. Nah, ini tuh biasanya kita kenal dengan wilayah Jabodetabek. Nah, ini masuk ke metropolis. Yang selanjutnya ini Tiranopolis. Kota ini dicirikan oleh kehidupan yang padat, sangat padat. Kita bisa lihat langsung ini di mana mungkin di Jakarta, di wilayah Muara Angke atau Tanjung Priuk gitu ya. Yang di mana wilayahnya sudah sangat padat gitu. Kemudian muncul beragam masalah sosial seperti kemiskinan, kemudian eh, kesehatannya yang kurang dan yang lainnya gitu. Nah, ini ya dapat dilihat juga. Nah, kemudian Bapak ingin bertanya lagi kepada Elsa, di manakah Elsa mudah bertemu dengan tetangga? Di pedesaan atau di kota? Dua-duanya bisa sama saja sih, Pak. Kalau desa itu biasanya rumah-rumahnya itu nggak terlalu berdekatan. Nah, kalau di kota itu rumahnya berdempetan, jadi sangat mudah untuk bertemu dengan tetangga. Iya, baik. Itu. Terima kasih Elsa. Tapi responnya antara masyarakat desa dan kota bagaimana? Apakah ada perbedaan menurut analisis Elsa? Perilaku masyarakat desa dan kota ada perbedaan atau tidak? Ada, Pak. Kalau masyarakat desa itu biasanya masih kental dengan budaya gotong royongnya, ramah tamahnya. Kalau di kota itu berbeda. Orang-orangnya itu lebih individualisme seperti itu. Nah, iya betul Elsa. Nah, ini sesuai ya apa yang telah tadi dibahas dan disampaikan. Ini perilaku masyarakat desa dan kota tentunya ada perbedaan karena dari segi geografisnya ada perbedaan, kemudian tadi pola pemukimannya juga gitu. Terdapat perbedaan gitu. Oke, nah selanjutnya sebelum ke sini mungkin Bapak ingin bertanya eh kepada Paris. Apa yang Paris ketahui? Apa bedanya deh? Bedanya desa dengan pedesaan? Tahu tidak, Pak Eh, Paris? mungkin kalau desa itu satu, yang kalau pedesaan itu kayak penyebutannya gimana ya? Desa itu kayak satu, mungkin pedesaan itu lebih banyak gitu untuk sebutan untuk keseluruhan gitu. Oke, Bapak luruskan ya, Faris. Nah, jadi desa dan pedesaan itu hampir sama tipis. Tapi ini perlu diluruskan karena penyebutan pedesaan itu konteksnya ketika berbicara dengan bentang alam. Nah, bentang alam pedesaan seperti tadi yang telah dijelaskan, adanya pesawahan, pegunungan, sungai, asri. Nah, itu pedesaan, suasana pedesaan gitu. Sedangkan kalau desa, desa ini bentuk administrasinya di mana desa dan kota tentunya berbeda ya. Kalau desa itu eh, tidak sebelum ke lurah
itu ada punduh biasanya di desa tuh. Jadi kepala wilayah-wilayah tertentu punduh, kemudian ada kuwu, nah, kemudian kecamat dan yang lainnya gitu. Nah, sedangkan kota ada perbedaan gitu, di mana dari kota itu kan ada RT, RW, kemudian ada lurah, camat itu dan tingkat ke atasnya gitu. Mungkin ya itu perbedaannya yang eh, perlu kalian bisa bedakan gitu, apa yang hampir sama tipis gitu, namun berbeda artinya dan maknanya tentunya ya. Nah, oke, selanjutnya ini yang terpenting ada interaksi desa dan kota gitu. Karena desa dan kota tidak bisa dipisahkan, di mana kota tadi sebagai pusat kegiatan dan desa adalah penyedianya. Nah, Bapak contohkan ini ya, berdasarkan lokasinya, ini ke bawah itu ke Tasik, gambar pertama ya di atas. Nah, ke atasnya ke Garut. Ini merupakan kota dan kabupaten yang saling berdekatan gitu. Di mana Tasik sendiri memiliki ciri khas atau yang dihasilkannya ini berbentuk anyaman sekarang ya. Seperti ini ya, tempat nasi atau namanya boboko gitu. Kemudian Garut ini identik dengan sayur-sayuran. Nah, ini saling berinteraksi gitu, ada pertukaran di sini. Karena masyarakat Garut membutuhkan peralatan alat seperti yang ada di Tasik ini ya untuk penyimpanan nasi dan yang lainnya. Begitupun sebaliknya dari kota Tasik membutuhkan sayur-sayuran dari Garut. Karena di Tasik sumber daya lahannya terbatas, kualitasnya pun berbeda gitu ketika sayur ditanam di Tasik dan di Garut gitu. Begitupun sebaliknya gitu. Anyaman pun kualitas Garut dan Tasik berbeda. Jadi kedua wilayah ini memiliki interaksi. Nah, di mana dari interaksi ini menciptakan gitu nilai-nilai ekonomis gitu. Nah, ini dengan adanya interaksi dari desa dengan kota, maka akan ada keterkaitan yang mampu saling mengisi untuk kemajuan pembangunan berkelanjutan. Nah, pembangunan berkelanjutan nanti akan Bapak bahas lebih lama lagi di lain pertemuan. Ini ada tiga pilar dalam pembangunan berkelanjutan yang sangat diperhatikan gitu. Yang pertama ada segi sosialnya, ada ekonominya yang kedua. Terus yang ketiga ada lingkungan, di mana ketiga pilar tersebut harus seimbang gitu. Itu yang dinamakan eh, pembangunan berkelanjutan. Nanti di pertemuan selanjutnya juga kita akan mempelajari mengenai SDGs gitu ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar itu. Oke, terima kasih. Mungkin cukup ya pematerian hari ini. Alhamdulillah kelas ini sangat interaktif. Terima kasih. Jangan lupa dicatat dan apa yang telah tadi disampaikan dipahami kembali, pelajari lagi, dibuka-buka lagi pertemuan minggu lalunya. Terima kasih Bapak ucapkan. Marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kembali. Makasih, Pak.